Tapi waktu itu karena tinggal di pegunungan, di Gunung Kidul, daerah terpencil, adanya ya, kalau dulu istilahnya dukun ya, hanya dikasih ramuan, dan ternyata sembuh. Maka setelah itu ibu saya pun minum jamu terus, dan saya juga ikut ibu minum jamu. Nah ketika kemudian terjadi pandemi ini, nah kenapa nggak dikembangkan aja jamu ya? Hai Adinda, ini sekarang ini kita lagi kena wabah nih, minum obat juga nggak sembuh-sembuh. Sebaiknya gimana ya? Ya kita kembalilah ke ajaran leluhur dulu. Leluhur dulu kalau sakit minumnya jamu. Kita nanti minum jamu. Nah ini kebetulan kita sekarang di Sanggar Jampisai Jawa Dipa Kediri. Nanti kita coba lihat jamu apa yang dibuat di sana. Dan juga kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-teman di Sanggar Jampisai Jawa Dipa. Selamat siang semua yang saya hormati. Di sini saya Bambang Setiaji, usia 53 tahun. Saya sekarang di Sanggar Jampisai, Jalan Karyatani 1, Botolengket, Sukorame, Kediri. Saya Cynthia Puspitasari, usia 40 tahun. Saya istri dari Pak Bambang Setiaji, mendampingi untuk mengurus Sanggar Jampisai. Sanggar Jampisai Jawa Dipa ini terutama ditujukan untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi yang pertama kami membuat jamu tradisional tetapi dengan metode yang kami mengikuti arahan seorang profesor dari Jogja. Setelah itu juga kami ada terapi, kemudian kesehatan lingkungan. Jadi nanti sisa-sisa pembuatan jamu, makanan, dan lain-lain itu akan kita olah menjadi ekoenzim atau pupuk cair dan kompos. Kemudian kalau ada plastik, karena plastik ini adalah sifatnya racun, jadi dia kalau kena panas, kena air, kena tanah akan menjadi racun, maka kita buat menjadi ekobrik. Kemudian Sanggar Jampisai juga sebagai wahana atau sarana untuk kegiatan seni budaya Nusantara. Jadi kami secara rutin ada latihan ataupun pentas jaranan, keroncong, campur sari. Kemudian juga kami memulai sedulur papat atau wetonan ya. Sedulur papat lima pancor atau wetonan itu hari lahir masing-masing ya. Juga teman-teman yang wetonnya sama. Kita adakan upacara. Kemudian menghormati atau mendoakan leluhur itu juga kita lakukan sesuai pesan dari kakek nenek kami dahulu. Sanggar Jampisai ini sebenarnya semacam kegiatan idealisme karena kami lebih ke pengolahan ya, kita bertanggung jawab kepada bumi. Jadi apa yang kita konsumsi kita harus bertanggung jawab untuk mengolah sisanya. Jadi kita memulai dari diri sendiri untuk mengolah sampah, memilah, kemudian mengolahnya untuk kembali lagi ke bumi. Apabila yang tidak bisa kembali ke bumi, kita manfaatkan ke barang yang bermanfaat. Ya, jadi sanggar ini pengertiannya adalah tempat belajar. Jadi sebenarnya di sini tempat untuk belajar. Jadi macam-macam tadi ya. Seni budaya juga kami melakukan pembelajaran tentang pengenalan pribadi, pengembangan kepribadian. Mungkin nanti juga komunikasi dan segala macam. Dan sanggar ini sifatnya sosial. Kami tidak meminta bayaran atas jasa-jasa yang ada, kecuali nanti kalau ada yang beli jamu, itu saja. Sebelum saya mendirikan Sanggar Jampisai ini, saya lebih dari 12 tahun terakhir bergerak atau menjadi konsultan di bidang pemberdayaan masyarakat. Kebetulan saya bekerja di lembaga internasional mengurusi pemberdayaan masyarakat seluruh desa di Indonesia. Jadi saya keliling ke pelosok-pelosok desa dari Sabang sampai Merauke. Betul-betul Sabang Merauke ya, udah kami kunjungi itu. Dan kami melihat betapa kebutuhan masyarakat untuk maju itu sangat tergantung dari bagaimana mereka akrab dengan lingkungannya. Kemudian akrab dengan nilai-nilai dari leluhurnya. Dan itu sayangnya sudah banyak ditinggalkan.
Masyarakat udah lebih gemar memakai plastik, kemudian membuang plastik sembarangan. Masyarakat lebih gemar beli obat, tapi meninggalkan jamu. Nah ini kemudian yang coba mau kami bangkitkan kembali. Kalau saya lebih ke penyadaran diri sendiri dan orang sekitarnya. Jadi ketika kita mulai mencintai bumi, kita harus bertanggung jawab kepada sampah konsumsi yang kita udah pernah pakai. Kemudian yang penting diri sendiri aja dulu, kemudian orang lain yang akan melihat, kita ajak, kita kampanyekan secara tidak langsung, kemudian menjadi role model. Itu yang kami harapkan. Ya, di sini kami juga tadi ya, untuk pengembangan kepribadian, kami ada kelas, kalau bahasa internasional, kelas meditasi. Ada kelas meditasi dengan berbagai macam cara. Ada yang diam, ada yang berjalan, bahkan panahan. Ini pelatihnya, Bu Sintia ini pelatih panahan ya. Untuk tujuannya bukan untuk menjadi atlet, tapi untuk lebih konsentrasi pikiran. Kemudian nanti ada yang pakai musik, ada pakai tarian gitu. Tariannya pun nanti ya tarian yang lebih ke meditatif untuk penyelarasan jiwa, penyelarasan pikiran, energi itu ya. Itu juga kami lakukan di Sanggar ini. Jadi ketika pandemi, banyak sekali teman-teman, kemudian juga adik saya juga kena penyakit ini ya, COVID ini, juga penyakit yang lain. Jadi selama pandemi ini sebenarnya bukan hanya COVID ya, ada yang saudara kena demam berdarah, kena malaria, paru-paru basah, dan lain, banyak sekali. Dan mau berobat susah, setengah mati, dibatasi, semua pembatasan waktu itu awal-awal. Sehingga saya memutuskan untuk membuat jamu. Dengan jamu itu ternyata menolong, banyak yang tertolong dengan jamu itu. Ketika mereka kesulitan memperoleh obat, dan COVID kan belum ada obatnya waktu itu ya, setahun yang lalu belum ada obatnya, 2 tahun lalu ya belum ada obatnya juga. Terus yang lain-lain mau ke rumah sakit susah karena semua kan ditutup, pokoknya syaratnya susah, mau ke dokter susah, dokter juga ada yang pada tutup dan segala macam tuh ya. Akhirnya kita tolong dengan jamu. Jadi saya percaya ini akan berhasil, bahwa kebutuhannya nyata dan herbal ini akan menjadi solusi untuk kesehatan yang lebih baik. Ketika ada sakit, penyakit, apapun nanti saya yakin herbal akan berperan sangat penting. Kemudian yang kedua, jaringan kami ya, teman-teman kami ya, para budayawan, seniman, pelaku-pelaku spiritual, itu juga ketika pandemi kemudian, wah kami mau berkegiatan tapi setengah mati, sulit, nggak ada tempat dan segala macam ya. Kemudian saya terpikir, oke sekarang saya membuat sanggar untuk mewadahi mereka, sana kegiatan. Sebenarnya tidak hanya ketika pandemi, ketika masa normal pun mereka mau latihan seperti jaranan di kampung Sukorame ini, desa Sukorame, kesulitan tempat. Mau latihan keroncong, kesulitan tempat. Akhirnya di sini tempatnya cukup memadai, listriknya mencukupi ya, dan tempatnya juga nyaman untuk ini. Dan itu kami yakin teman-teman itu mendukung. Kemudian jaringan kami ya, baik yang di Jakarta maupun yang tadi saya ke seluruh Indonesia tadi ya, mereka juga mendukung, sehingga saya yakin ini Sanggar akan berjalan baik meskipun banyak perjuangan. Dan Sanggar ini sudah dikunjungi orang dari Tanah Toraja yang tidak kenal. Dan itu kita belum ada iklan, ada pengumuman, ada ini di medsos belum ada. Mengalir aja. Jadi, mengalir ya, dari Bali. Kemudian ketua biksu se-Indonesia, Mahayana se-Indonesia datang ke sini juga nggak kenal. Dari Tegal, orang-orang nggak kenal, tahu datang ke sini, itu yang saya heran juga. Datang ke sini. Yang kita nggak kenal dan kita nggak pernah mengiklankan, belum pernah diiklankan. Inspirasi awal dari pengalaman dari kecil, ibu saya itu selalu minum jamu, dan beliau cerita ketika saya masih bayi, beliau kena kanker payudara. Mungkin kalau ke dokter sekarang sudah harus operasi, tapi waktu itu karena tinggal di pegunungan, di Gunung Kidul, daerah terpencil, adanya ya kalau dulu istilahnya dukun ya, hanya dikasih ramuan dan ternyata sembuh. Maka setelah itu ibu saya pun minum jamu terus, dan saya juga ikut ibu minum jamu. Nah ketika kemudian terjadi pandemi ini, nah kenapa nggak dikembangkan aja jamu ya? Jadi saya belajar membaca referensi, kemudian kebetulan saya kenal dokter herbal yang juga dokter pertanian, namanya Dr. Sugeng Lo ya. Beliau seorang Tionghoa tapi baik sekali. Pensiunan Dr. Sani PB itu mengajari saya, menjadi mentor saya untuk membuat jamu. Karena ada mentor, bahan mudah diperoleh. Bahkan di Kediri ini saya kaget. Biasanya saya perlu bajaka harus pesan dari Kalimantan.
Di Wilis ada, di Gunung Wilis ada bajagah. Sekarang kami pakai bajagah Gunung Wilis. Dan banyak bahan-bahan lain yang tadinya sulit didapat ternyata ada semua. Setelah saya dapat kenalan dari Gunung Wilis ini. Awalnya itu saya menganggap ini memang idealisme suami saya. Jadi ketika pandemi kan sudah nggak bertugas lagi di daerah-daerah, terus kemudian kembali ke Kediri, memang inginnya itu begini, mengumpulkan banyak orang, terus apa yang kita lakukan itu harus dikenal banyak orang. Orang-orang ini sekitar kita itu harus bisa gitu. Ketika bikin jamu, terus habis itu terapi, kemudian bikin ekobrik, jadi mengolah sampah, memilah sampah itu semua orang tuh harus tahu gitu. Jadi akhirnya ya saya ikut terlibat, kemudian saya karena kebetulan saya juga mempunyai sertifikat trainer ekobrik, jadi bisa pelatihan-pelatihan memberikan pelatihan, terus kemudian kami juga mengundang ahli POC, jadi maksudnya pupuk tidak hanya organik cair ya. Jadi tidak hanya plastik saja yang kami kelola, tapi maksudnya yang organik ini kita juga harus bisa gitu. Termasuk kertas koran ini kemudian bisa dibuat wayang, dan ini menarik. Untuk kesenian. Ini guru kami ini tokoh dari Kediri, Pak Sujiman namanya, luar biasa nih, salut untuk Pak Sujiman yang mengajari kami buat ekoenzim, pupuk. Ini kesenian wayang dari kertas koran. Jadi kami saling belajar dari semuanya. Maksudnya sarana kami belajar itu tidak hanya orang yang pintar, tapi orang di sekitar kita itu juga kita bisa belajar. Masa yang paling sulit pertama adalah ketika kami mendidik anak-anak sekitar ya, melatih itu ya, perubahan perilaku itu sangat sulit. Terutama yang bagian pengelolaan sampah. Ketika kita bilang sampah plastik sendirikan, plastik cuci dulu sampai bersih baru ditaruh di tempat khusus sampah plastik. Nanti yang organik sendirikan, yang segar, belum kena apa-apa, belum kena panas, belum kena bumbu, kita jadikan ekoenzim. Tapi kalau udah matang, udah kena bumbu, kita jadikan pupuk cair. Nah itu sulit, jadi mereka masih campur-campur sehingga kerjanya berkali-kali. Kemudian tidak konsisten, mereka tidak konsisten itu perilaku untuk mengelola sampah dengan baik. Kemudian dalam hal mengolah jamu, standar higienisnya itu juga gitu. Mungkin karena kebiasaan di rumah segini nggak apa-apa gitu. Misalkan kami kan nggak boleh suatu wadah itu terbuka lebih dari 2 menit, harus langsung ditutup. Wah, anak-anak itu sampai kadang-kadang lebih dari setengah jam. Nah itu kami khawatir tuh nanti udah kemasukan kotoran, itu yang bakteri. Jadi disiplin. Yang awal disiplin itu yang menjadi ini. Kemudian sebenarnya ini usaha kami sekali lagi ini usaha sosial. Jadi dari awal pun kami tidak jualan jamu. Jadi siapa yang perlu kami kirim. Kalau ada yang mau mengganti, ya silahkan kalau mau mengganti. Silahkan. Tapi kalau enggak ya kita kirim aja. Ada yang dari Jakarta, Sukabumi, dari macam-macam itu ya. Kita kirim jamunya yang mereka terutama kena COVID waktu itu. Nah kemudian sampai sekarang memang kami sedang mengajukan untuk mendapatkan izin supaya bisa dijual untuk umum ya. Yaitu ternyata persyaratannya cukup luar biasa dan sangat ketat. Ini lagi proses kami untuk memenuhi persyaratan ini. Mungkin 3-6 bulan lagi baru dapat izin supaya bisa beredar luas. Tapi kalau sekarang kan untuk sosial saja, sama untuk orang yang datang, itu masih diperbolehkan. Ini berangkat pengalaman pribadi, keluarga kami dulu banyak ditolong. Saya cerita ibu saya dulu dari keluarga miskin, tahun 40-an ya, untuk bisa sekolah, ibu saya itu punya cita-cita, pokoknya harus sekolah meskipun dari orang tua miskin. Kalau temennya yang lain, ya udah kita ini anak gembala kambing, jadi gembala kambing saja. Tapi ibu saya harus sekolah, nggak punya uang, jualan kayu bakar. Dari rumah ke pasar itu 2 jam jalan kaki, masih anak kecil itu, masih kelas 1 SMP. Dan kemudian apakah di sana laku? Belum tentu. Tapi ada yang, ya sini ditampung, terus pasti kemudian ada yang ngasih, ini ada geduk untuk sarapan, ini ada apa, ada yang ngasih, ada yang nolong lah. Kalau enggak, anak kecil jalan 2 jam, belum makan, belum apa, nggak punya apa-apa, nah itu ditolong. Nah dari situ kemudian saya belajar bahwa menolong sesama itu harus menjadi jalan hidup. Itu prinsip di keluarga kami. Jadi ketika kemudian kondisi pandemi ini, maka saya teringat dengan kisah dari orang tua, ya sudah saya harus ikut apa yang diwedarkan atau diajarkan orang tua untuk menolong sesama. Jadi prinsip keluarga kami itu urip prasojo terus nomering pepodo itu yang kami lakukan. Jadi hidup sederhana, mencintai sesama. Kalau awal-awal dari Jawa Dipa ini kita udah ada 6 bulan ya. 6 bulan itu kami
mengundang tetangga-tetangga, terus kemudian kolega sering kami undang untuk, ayo kita terapi ini kayak apa sih gitu. Terus masih yang punya keluhan-keluhan. Nah kemudian sekali 2 kali itu mereka, oh iya ternyata efeknya bagus gitu untuk kesehatan. Dari situ tuh ternyata baik sekali, mengapresiasi gitu loh kegiatan kami. Terus kemudian tidak hanya kesehatan aja, tapi hiburan, kesenian itu selalu kami adakan gitu. Kami sering mengadakan, ayo kita datang aja gitu. Itu seneng ya. Jadi maksudnya apalagi masa pandemi ini kan tidak ada hiburan gitu. Jadi ketika ada keroncongan, ada jaranan, itu mereka luar biasa sekali antusiasme untuk terlibat. Dan itu inisiatif para pelaku seni budaya, Ya, bukan kami bukan kami yang mengundang. Mereka bilang, kami ini keroncong udah lama nggak pentas, Bu. Bisa nggak difasilitasi ya? Katanya fasilitasi itu tempat, makan, minum. Oh siap, saya bilang. Pokoknya semua yang datang sini, pokoknya kita jamin nggak haus, nggak kelaparan. Jadi semuanya Seneng, itu mengalir ya, kegiatan itu mengalir gitu. Yang perlu jamu nanti kita sediakan. Nah itu akhirnya ada keroncong, jaranan, campur sari. Nanti wayang, sebentar lagi wayang ini ya. Wayang kertas, wayang jemblung, dan lain-lain. Mungkin wayang potehi juga yang dari kelenteng itu akan pentas juga di sini.